Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Putri, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 1, NIM 602022021031. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perilaku Muslim terhadap permintaan pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dan dosen pengampu Dr. Syafarudin SAG MSI. Harga dalam Islam terbentuk secara alami, yakni terbentuk melalui kekuatan perilaku Muslim dalam interaksi permintaan dan penawaran dalam rangka untuk mewujudkan maslahah. Disebutkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian dari kamu memakan atau mengambil harta milik sebagian di antaramu dengan cara yang tidak benar atau batil, kecuali jika dengan jalan perniagaan yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak di antaramu." Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik. Kemudian beliau berkata, usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur. Salah satu bentuk perniagaan yang paling lazim dilakukan adalah jual beli, yakni jual beli yang mabrur sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut di atas. Jual beli adalah pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Namun perlu dipahami bahwa jual beli itu dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan rukun-rukunnya. Adapun rukun-rukunnya terdiri dari 4 rukun, yaitu yang pertama adanya penjual dan pembeli, yang kedua benda yang dijual, yang ketiga alat tukar yang sah atau uang, dan yang terakhir ijab dan kabul. Jika hal ini dikaitkan dengan permintaan Muslim terhadap suatu barang dan jasa, maka dapat dinyatakan seperti ini. Jika harga suatu barang atau jasa tersebut meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen atau pembeli Muslim akan menurun. Demikian pula sebaliknya. Selama kandungan maslahah pada barang tersebut dan faktor lainnya tidak berubah, dengan demikian permintaan Muslim adalah permintaan terhadap sejumlah barang atau jasa tertentu yang dapat memberikan maslahah pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Muslim tersebut diturunkan dari rukun-rukun dan juga syarat-syarat jual beli seperti yang dijelaskan di atas, yaitu terdiri dari 3 faktor utama, yaitu faktor eksternal, faktor internal, dan maslahah sebagai variabel moderating. Faktor eksternal yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain, dan perkiraan masa depan. Sedangkan faktor internal yaitu pendapatan, selera, dan maslahah yaitu terdiri dari manfaat fisik dan non-fisik. Manfaat non-fisik ini tidak dapat diobservasi karena tidak memiliki wujud material, akan tetapi diyakini bahwa ia ada dan biasa mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen atau pembeli Muslim yang peduli terhadap kehadiran maslahah. Karena itu nilainya diasumsikan lebih besar daripada 1. Atas dasar penjelasan tersebut di atas, maka fungsi permintaan Muslim dapat dinyatakan persamaannya seperti di bawah ini. Q sama dengan F, FE, FI, MS. Keterangannya, Q sama dengan kuantitas barang yang diminta, F sebagai simbol persamaan, FE faktor eksternal atau harga barang lain dan ekspektasi, sedangkan FI yaitu faktor internal, yaitu meliputi pendapatan dan selera. Adapun MS adalah maslahah atau variabel moderating, yaitu manfaat fisik dan non-fisik. Fungsi permintaan Muslim di atas dapat dituangkan dalam bentuk tabel dan kurva. Jika ia dituangkan dalam bentuk kurva, hanya 2 variabel yang bisa diamati perilakunya, sementara perilaku variabel lainnya diasumsikan konstan. Misalnya pada kurva permintaan Muslim, kita bisa menganalisis hubungan antara variabel dengan harga jumlah barang yang dibeli, selama kandungan maslahah pada barang tersebut dan variabel lainnya tidak berubah. Persamaannya dapat ditulis seperti ini. Q, F,
P, ms atau Q sama dengan alfa kurang beta P tambah beta P, ms, di mana Q adalah kuantitas barang yang dibeli, alfa adalah nilai konstanta, dan beta adalah nilai koefisien variabel. Sedangkan P adalah variabel harga barang dan ms adalah variabel moderating maslahah atau manfaat fisik dan non-fisik yang diasumsikan bisa mempengaruhi jumlah barang yang dibeli, dan P kali ms adalah interaksi antara harga dengan maslahah. Asumsi yang dijadikan sebagai dasar dalam menyatakan persamaan tersebut di atas yaitu jika harga suatu barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen atau pembeli muslim akan menurun. Demikian pula sebaliknya. Selama kandungan maslahah pada barang tersebut dan variabel lain tidak berubah, karena itu hubungan antara variabel X atau harga barang dan variabel Y atau jumlah barang pada permintaan muslim tersebut adalah hubungannya negatif. Tabel di atas menggambarkan bahwa nilai maslahah atau barang atau jasa diasumsikan lebih besar dari 1, yakni 10, karena diyakini ada dan biasa mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen atau pembeli muslim yang peduli terhadap kehadiran maslahah. Namun ia konstan, yakni berapapun yang dibeli, kandungan maslahahnya tetap sama. Sehingga jika harga barang atau jasa naik, misalnya harganya 50, maka jumlahnya yang diminta untuk dibeli akan turun, yakni sebanyak 1. Demikian pula sebaliknya. Keadaan tabel tersebut dapat dituangkan dalam bentuk kurva sebagai berikut. Pada kurva tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat harga sebesar P, jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen atau pembeli muslim sebesar Q, dan titik keseimbangan muslim berada pada titik E1. Titik keseimbangan muslim ini pindah dari titik E1 ke titik E2 ketika tingkat harga naik ke P, sehingga jumlah barang atau jasa yang diminta bergeser dari Q ke Q2. Artinya jumlah barang atau jasa yang diminta untuk dibeli oleh konsumen yang peduli terhadap maslahah berfluktuatif sehingga berakibat dari naik turunnya harga barang atau jasa tersebut. Ketika kandungan maslahah atau ms pada barang atau jasa yang diminta tetap atau 10, yakni berapapun jumlah yang dibeli, kandungan maslahahnya tetap sama dan variabel lainnya juga tetap. Jika kandungan maslahah dan tingkat harganya berubah dan variabel lainnya diasumsikan tetap, maka tingkat permintaan terhadap barang tersebut akan berubah pula. Misalnya, jika kandungan maslahah pada barang tersebut meningkat, maka permintaan terhadap jumlah barang tersebut akan meningkat pula berapapun harganya meskipun mahal. Demikian pula sebaliknya. Kondisi ini dapat dijelaskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Jika kandungan maslahat tidak tetap, misalnya dari 10 menjadi 14, dan jumlah barang yang diminta dari 30 menjadi 60 dengan asumsi bahwa harga barang tersebut dan juga variabel lainnya tetap, maka nilai koefisiennya yang diperoleh yaitu 30 per 4 kali 14 per 60 sama dengan 7,5 kali 0,23 sama dengan 1,72. Pada rumus elastisitas permintaan di atas, item harga diganti dengan maslahah jika elastisitas permintaan muslim pada maslahah tidak tetap yang dihitung. Nilai koefisien elastisitasnya lebih besar daripada 1, yakni elastis. Dengan demikian, barang ini adalah barang normal. Kondisi ini dapat dituangkan dalam bentuk kurva seperti berikut ini. Pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat maslahah sebesar 10, jumlah yang diminta pada harga tetap sebesar 30 unit. Namun ketika tingkat maslahah naik sebesar 14, jumlah yang diminta pada harga tetap sebesar 60 unit. Sehingga titik keseimbangan muslim pindah dari titik E1 ke titik E2 dengan nilai koefisien elastisitas maslahah barang tersebut sebesar 1,72 atau elastis karena lebih besar daripada 1. Artinya, besarnya jumlah barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya kandungan maslahah barang tersebut. Dengan demikian, barang yang diminta tersebut adalah barang normal.
Tabel di atas menggambarkan bahwa jika suatu barang atau jasa tanpa kandungan maslahah atau maslahahnya sama dengan nol, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut bagi konsumen atau penjual muslim yang peduli terhadap maslahah juga dikatakan tidak ada atau sama dengan nol, meskipun harganya sangat murah. Keadaan tabel di atas dapat digambarkan dalam bentuk kurva seperti di bawah ini. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar P1, P2, dan P3 jumlah yang diminta tidak ada karena barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen atau kepada muslim yang peduli terhadap maslahah tanpa maslahah atau sama dengan nol, meskipun harganya sangat murah. Besarnya tingkat perubahan kuantitas barang atau jasa yang diminta sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat diukur dengan elastisitas. Adapun yang dimaksud dengan elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Misalnya mengukur seberapa besar atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Ketika elastisitas suatu barang menunjukkan nilai lebih dari 1, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut dapat dikatakan elastis, di mana besarnya jumlah barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya harga. Sementara itu, barang dengan nilai elastisitas kurang dari 1 disebut barang inelastis, yang berarti pengaruh besar kecilnya harga terhadap jumlah permintaan tidak terlalu besar. Contoh nilai koefisien elastisitas lebih besar dari 1, yakni elastis. Kondisi ini dapat dituangkan dalam bentuk kurva seperti berikut ini. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tingkat harga sebesar 400, jumlah yang diminta pada maslahat tetap sebesar 30 unit. Namun ketika tingkat harga sebesar 360, jumlah yang diminta pada maslahat tetap sebesar 60 unit. Sehingga titik keseimbangan muslim pindah dari titik E1 ke titik E2 dengan nilai koefisien elastis seharga barang tersebut sebesar 4,5 atau elastis karena lebih besar dari 1. Artinya, besarnya jumlah barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya harga barang tersebut. Dengan demikian, barang yang diminta tersebut adalah barang normal. Jika kandungan maslahat tidak tetap, misalnya dari 10 menjadi 14, dan jumlah barang yang diminta dari 30 menjadi 60 dengan asumsi bahwa harga barang tersebut dan juga variabel lainnya tetap, maka nilai koefisiennya yang diperoleh yaitu 30 per 4 kali 14 per 60 sama dengan 7,5 kali 0,23 sama dengan 1,72. Pada rumus elastisitas permintaan di atas, item harga diganti dengan maslahah jika elastisitas permintaan muslim pada maslahah tidak tetap yang dihitung. Nilai koefisien elastisitasnya lebih besar daripada 1, yakni elastis. Dengan demikian, barang ini adalah barang normal. Kondisi ini dapat dituangkan dalam bentuk kurva seperti berikut ini. Pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat maslahah sebesar 10, jumlah yang diminta pada harga tetap sebesar 30 unit. Namun ketika tingkat maslahah naik sebesar 14, jumlah yang diminta pada harga tetap sebesar 60 unit. Sehingga titik keseimbangan muslim pindah dari titik E1 ke titik E2 dengan nilai koefisien elastisitas maslahah barang tersebut sebesar 1,72 atau elastis karena lebih besar daripada 1. Artinya, besarnya jumlah barang yang diminta sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya kandungan maslahah barang tersebut. Dengan demikian, barang yang diminta tersebut adalah barang normal. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka transaksi jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling rida, yakni atas dasar interaksi permintaan dan penawaran dalam menentukan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut. Sesungguhnya, kata rida berasal dari bahasa Arab yang artinya senang, suka, rela, menerima dengan sepenuh hati, serta menyetujui secara penuh. Jadi,
Ridha itu erat kaitannya dengan sikap dan pemahaman manusia atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sikap ridha, ia akan menerima nikmat yang dimiliki dan mensyukurinya. Ia juga akan tabah atas musibah yang menimpanya. Ia menjadi orang yang berikhtiar dan bertawakal. Ia tidak mudah silau dengan kemilauan harta, meskipun dirinya serba kekurangan, tetapi hatinya kosong dan sifat iri dan dengki. Jika demikian adanya, maka seorang muslim yang peduli terhadap kehadiran maslahah akan tetap ridha melakukan suatu kegiatan meskipun manfaat dari kegiatan tersebut bagi dirinya sudah tidak ada selama merasakan adanya maslahah atau manfaat fisik maupun non-fisik pada kegiatan tersebut. Artinya, kehadiran maslahah akan memperpanjang rentang dari suatu kegiatan yang dilakukan. Misalnya membantu orang-orang yang tidak mampu. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.